Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Umar dalam pembelajaran matematika kelas 8. Baik, pada video kali ini Pak Umar akan menjelaskan masih materi bab 2 untuk bagian yang ketiga, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, silakan disimak. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kita mulai. Koordinat kartesius materi ketiga yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk mengawali materi ini, Pak Umar akan menjelaskan tentang posisi atau hubungan antara suatu garis dengan garis lain. Yang pertama, dua garis yang saling berpotongan. Apa maksudnya? Kalian perhatikan. Dua garis dikatakan berpotongan itu jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan memiliki sebuah titik potong. Satu bidang di sini kalau kita ambil contoh seperti kita menulis dalam satu lembaran kertas, itu satu bidang. Nah, dapat dicontohkan seperti ini. Gambar yang sebelah kiri yaitu antara garis G dan garis H ini saling berpotongan. Satu titik potong di tengah. Sedangkan yang sebelah kanan ada dua garis tapi terlihat satu garis. Nah, dua garis ini G dan H ini disebut dua garis yang saling berhimpit. Jadi seperti hanya satu garis. Itu yang pertama. Jadi dua garis saling berpotongan. Yang berikutnya adalah dua garis saling sejajar. Nah, dua garis saling sejajar itu yang seperti apa? Perhatikan. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik potong. Terlihat di gambar, garis G dan garis H disebut dua garis yang saling sejajar. Jadi di sini ada syaratnya harus satu bidang. Kalau nanti di bidang lain ya nanti akan dibahas di materi di kelas 9. Oke. Berikutnya yang ketiga, dua garis saling tegak lurus atau dua garis tegak lurus. Seperti apa? Perhatikan gambar. Dua garis dikatakan tegak lurus jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan berpotongan membentuk sudut siku-siku. Perhatikan gambar di sini garis G dan garis H saling berpotongan. Kemudian titik potongnya ini membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Maka dikatakan garis G dan garis H ini adalah dua garis yang saling tegak lurus. Itu tadi tiga posisi atau tiga letak hubungan antara dua garis. Garis saling berpotongan. Yang kedua, dua garis saling sejajar, dan dua garis saling tegak lurus. Baik, kita lanjutkan. Sekarang posisi garis pada sumbu koordinat. Yang pertama yaitu garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Oke, kalian perhatikan sumbu koordinat. Sumbu X adalah sumbu yang posisinya mendatar, sedangkan sumbu Y yang posisinya vertikal. Maka garis dikatakan sejajar dengan sumbu X, maka posisinya harus sama dengan garis mendatar yaitu sumbu X. Kalian perhatikan contoh, nah ini sumbu X nya, gambar coklat. Contoh 1, gambar garis ungu, garis L1. Ternyata garis L1 sejajar dengan garis atau sumbu X. Kemudian garis hijau
L2 disebut juga garis yang sejajar dengan sumbu X. Sedangkan yang ketiga garis merah, garis L3 juga sejajar dengan sumbu X. Seperti ini. Jadi 3 buah garis ini disebut sejajar dengan sumbu X. Oke, berikutnya garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ingat, sumbu Y adalah sumbu yang vertikal atau garis yang vertikal. Kalau sejajar berarti posisinya sama, ke arah vertikal. Contoh 1, garis yang berwarna merah disebut garis K1, itu saling sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis berwarna hijau, garis K2 juga sejajar dengan sumbu Y. Dan yang ketiga garis K3 warna biru juga merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, berikutnya garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Tadi sudah dibahas, 2 garis disebut tegak lurus apabila dia berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Kalian perhatikan di sini ya. Garis M1, M2, M3 dan M4 kalau kita hubungkan dengan sumbu Y, garis-garis ini sejajar. Tapi kalau kita kaitkan dengan sumbu X yang mendatar, ternyata membentuk sudut 90 derajat. Maka garis M1, M2, M3 dan M4 itu disebut garis yang saling tegak lurus dengan sumbu X. Tapi kalau dihubungkan dengan sumbu Y disebut garis yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, berikutnya garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Kalian perhatikan gambarnya. Garis L1, L2, L3 dan 4 yang warna biru. Kalau dihubungkan dengan sumbu X sejajar dengan sumbu E karena posisinya sama. Tapi kalau dikaitkan dengan sumbu Y, garis L1, L2, L3 dan 4 saling membentuk 90 derajat atau sudut 90 derajat, siku-siku, maka disebut saling tegak lurus. Oke, materi berikutnya garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar. Ada 2 buah garis. Yang pertama garis N warna biru, dan kemudian yang kedua garis N2 warna hijau. Kalau diperhatikan untuk garis yang N1, ternyata garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Titik potongnya diberi warna merah di sini. Ternyata garis N1 memotong sumbu X pada titik negatif 2,0. Ini di sini nih. Kemudian memotong sumbu Y di titik 0,3. Ini di sini yang merah yang di atas nih. Jadi garis N1 itu memotong sumbu X di negatif 2,0 dan memotong sumbu Y di 0,3. Kemudian yang kedua, garis N2 memotong sumbu X. Nah, ini di sini warna kuning ya. 3,0 koordinatnya. Kemudian di sumbu Y memotong sumbu Y di 0,7 di sini. Oke, saya kira jelas. Jadi antara 2 garis ini N1 dan N2 itu disebut garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk memahami materi yang sudah Pak Umar jelaskan, silakan dipahami atau diperhatikan contoh berikut. Contoh 1. Diketahui garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5. Nah, yang ditanya adalah kedudukan garis yang melalui titik B dan